Tak bisa kabur lagi. Akhirnya terbongkar identitas pria dan wanita di TKP saat hari pembunuhan Subang, kala jam 3 pagi. Namun sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel ini ya guys, agar kalian tidak ketinggalan berita terbaru seputar dunia selebritis. Kalau kalian sudah subscribe, mari kita lanjut dan tonton video ini sampai habis ya. Akhirnya, sudah tak bisa lari. Terbongkar sudah identitas lelaki dan perempuan di TKP ketika hari pembunuhan Subang saat jam 3 pagi. Sampai saat ini, polisi masih menyelidiki kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang yang menimpa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Sudah berjalan 2 bulan lebih, peristiwa tersebut kemudian dikenal dengan kasus Subang ini masih diselidiki pihak kepolisian. Bahkan, polisi sudah melakukan beberapa upaya. Sejumlah saksi kunci sudah diperiksa berulang kali. Bahkan autopsi ulang maupun pemeriksaan rekening korban pun dilakukan. Muncul fakta baru dalam kasus Subang ini. Di tengah upaya yang dilakukan pihak kepolisian oleh Muhammad Ramdhanu alias Danu, hal tersebut diungkap. Danu merupakan salah satu dari saksi kunci kasus Subang ini. Beberapa kali ia sempat diperiksa, bahkan sampai menginap di Polres Subang. Danu merupakan orang terdekat dengan kedua korban. Danu adalah keponakan Tuti dan juga sepupu Amalia. Tanggal 18 Agustus 2021, kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang ini terjadi. Danu akhirnya memberi sebuah pengakuan setelah lebih dari 2 bulan. Di YouTube, pengakuan terbaru Danu ini ramai diperbincangkan. Dikatakan Danu, ia melihat kejadian mencurigakan di malam pembunuhan Tuti dan Amalia pada Rabu tanggal 18 bulan 8 2021 dini hari. Dalam tayangan YouTube Ki Anom Al-Aziz, Danu mengaku waktu itu awalnya mau keluar rumah, hendak beli nasi goreng. Ketika itu, jam menunjukkan pukul 03.00 dini hari. Penjual nasi goreng yang buka sampai 24 jam itu terletak tak jauh dari rumah Tuti. Menurut kesaksian Danu, disaksikan Pak Kades dan tim. Jam 3 kurang 5 dia keluar rumah, ucap Ki Anom, mengutip keterangan Danu. Dia keluar rumah dengan niatan ingin membeli nasi goreng karena lapar, tambah Ki Anom, mengutip pengakuan Danu. Ternyata penjual nasi gorengnya sudah tutup. Danu pun akhirnya kembali pulang ke rumah. Akan tetapi di perjalanan pulang, Danu melihat ada sesuatu yang mencurigakan yang terjadi di dekat rumah Tuti dan Amalia. Diakui Danu, ia melihat ada wanita dan pria yang mencurigakan di dekat rumah Tuti dan Amalia pada malam pembunuhan tersebut. Bahkan diakui Danu sangat mengenal jelas siapa sosok kedua orang tersebut. Danu kemudian memutarbalikkan motor hampir 20-25 meter ke arah TKP. Dan di situ Danu mengatakan kalau dia melihat sosok wanita dan laki-laki dan jelas melihat siapa orang tersebut, ujar Danu yang dikutip ulang Ki Anom. Itu pas malam kejadian, pas tanggal 18, tambah Ki Anom. Danu mengatakan kepada Ki Anom maupun Kades Jalan Cagak jika kedua orang itu berumur sekitar 25 tahun. Dia melihat sosok perempuan dan laki-laki umur 25 tahunan, ucap Ki Anom mengutip pengakuan Danu. Saat Danu memberikan pengakuan ini, bahkan Danu sampai rela bersumpah di depan Ki Anom dan Kades Jalan Cagak. Danu bersumpah kepada kami, demi Allah, kalau dia melihatnya, tidak ada tekanan sama sekali dari kami dan Pak Kades, ucap Ki Anom. Kemudian Danu pun kembali pulang ke rumahnya. Ia mencoba untuk tak memikirkan kejadian tersebut.
Danu kemudian pulang ke rumah dengan tidak memikirkan itu siapa dan tujuannya apa, karena mungkin saking polosnya, ucap Ki Anom menjelaskan pengakuan Danu. Sampai pulang ke rumah, lalu Danu main game online hingga pukul 06.00 pagi. Sekitar pukul 07.00 pagi, kemudian terdengar Yosef berteriak memanggil nama Danu dan mengatakan kalau Tuti dan Amalia diculik. Ada yang teriak-teriak yang menurut keterangan Danu itu Pak Yosef. Danu sepintas mendengar suara itu, tapi dicuekin, ungkap Ki Anom, kembali mengutip kesaksian Danu. Setelah mendengar pengakuan Danu, Ki Anom pun menyerahkan semuanya kepada netizen. Wallahu alam, apakah itu bentuk kejujuran atau kebohongan, ucap Ki Anom. Walaupun begitu, Ki Anom berharap dengan pengakuan terbaru dari Danu ini bisa menjadi langkah bagi kepolisian guna mengungkap siapa pelaku pembunuhan Tuti dan Amalia. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis ya guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap patuhi protokol kesehatan.